Nek kumpul-kumpul gitar-gitaran, suarane buanter dhewe celuk bledek kae ya. Salah satu anggota dewan dari PDI sambutan, lah kok ngene tadi secara mutu ya. Dalam hati saya mulai berpikir, lah kalau seperti itu ya amit sewu saya insya Allah lebih bisa selaku anggota DPR, wakil rakyat, bersuara untuk rakyat. Iya. Untuk bilang aku sayang padamu. Get noise. Loh he, ono Cak Ji. Get no wis. Halo Rek, ketemu maneh ngene Jagongan Surabaya. Jagongan karo Cacak ya Rek Surabaya. Dino iki ketemu karo cowek, konco dewek. Konco lawas. Ini adalah teman saya lama, sahabat saya juga. Kebetulan dulu seorang rocker, di mana dia juga mempunyai suatu aliran metal. Sopo menelak enggak? Didik Bledek. Namanya aslinya Tri Didik Adiono. Ya apa, bro? Kegiatannya saiki apa? Ya, Cak Ji, sak gurunge suwun iki. Dijak ketemu cacake Surabaya, Cak Ji. Alhamdulillah, saiki Cak kegiatane selaku anggota DPR, wakil rakyat. Bersuara untuk rakyat. Iya. Ceritane dhisik ya apa? Tahun piro waktu ngerok dhisik ya apa? Ceritane. Jadi awale iku ngerok iku tahun 80-an ya. 80 ya? Iya. Kelas piro waktu itu? SMA kelas loro wis mulai ben-benan nang sekolahan, SMA Pitu. Oh, SMA Pitu. Ya. Teko ben-benan sekolahan merambah sampai 88 aku dites vokal biar gak gampang ternyata. Tes vokal ya? Iya, tes vokal. Kayak arek sekolah ya tes. Iya, dites. 88 iku ono grup jenenge Oracle. Oracle iku nang kono senior kabeh ya, gitu kan. Awak dhewe junior ono Sun Ing. Sun Ing. Dosenku iku. Dosene sampean. Iya. Gitaris ono Yan Hei, guru drum. Ya, guru drum. Ono Mas Roy almarhum iku pemain bass. Bass Roy. Di studio. Dites alhamdulillah aku mlebu tahun 88 awal itu. Masuk dadi vokalis Oracle. Iya. Kegiatan waktu itu waktu bermain musik itu juga tur-tur kemana-mana ya? Iya jelas ya. Dadi nek saiki iki kunker dibayari negara. Nek biyen aku tur dibayari pabrik rokok. Oh, pabrik rokok itu ya? Iya, sponsori kan rokok kata sebut wae ya. Sampai keliling pulau-pulau nang Indonesia, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Lombok, kecuali Papua gak sampai merono ya. Papua gak sampai ya? Iya, nek Pulau Jawa wis keliling ya. Keliling ya. Waktu itu hit lagunya apa yang dinyanyikan dari Oracle? Ya, pertama alirannya. Pertama bawain lagu orang ya, yang pasti sebelum akhirnya dari bawain lagu orang, terus kita bawain lagu sendiri, ciptaan sendiri. Ya, jenenge musik metal diantaranya ada Dead End, Jalan Buntu, ciptaane Sun Ing. Oh gitu. Jalan Buntu itu ceritanya lagu ini menceritakan orang yang putus asa semacam itu. Nah, tahun 88 terus tahun 90 gabung ambek Bulldozer. Oh, Bulldozer. Ya. Bulldozer yang ngono senior kabeh ya. Ono nang kono ono Mas Didit Saksana. Oh, Didit Bas. Ya, basis Didit Saksana. Terus drumere Yan Hai. Terus gitarisnya Ivan Bumerang. Oh, Ivan Bumerang. Keyboardnya Denny Ireng itu. Denny Ireng. Vokalisnya aku ya. Berapa kali pindah grup? Nek ngomong pindah grup sing pasti teko Oracle nang Bulldozer. Terus mari kono cuma 2 kali ya. Oh, 2 kali toh? Ya, terus Bulldozer ono masalah titik ambek manajere waktu itu kan. Singgi Suwaji. Oh, Singgi. Merasa memiliki nama Bulldozer,
Akhirnya kita rekaman dengan Harpa Record, jenenge ganti Big Panzer. Big Panzer. Big Panzer. Nah, tentunya dengan perjalanan seperti itu banyak pengalaman-pengalaman seperti apa? Baik itu di luar kota maupun di Surabaya. Ya. Yang paling mengesankan maupun yang paling gak enak. Ya. Sing saiki tak critakno sing gak enak dhisik. Sing gak enak sih. Iya. Perintisnya itu nek saiki kan arek-arek instan ya. Iya. Gampang goleki lagu barat lirike buka Google ketemu. Ya. Golek lagu sing gak duwe kasete buka Spotify pasti ketemu. Iya. Nek zaman biyen zamanku itu kan susah, harus beli kaset. Betul. Untuk menghafalkan lirik lagunya itu harus di-track bolak-balik, di-rewind. Ya. Sampai kasetnya bulat. Sampai bulat, sampai molor gak karu-karuan. Sampai molor gak karu-karuan, ya pita gak karu-karuan. Ya. Tapi diakali dengan sebelum kita ambil masternya itu kita copy dulu. Supaya gak akeh, supaya bulat iso rusak cadangane, seperti itu. Jadi makanya dari sana semakin dipacu kan awak dhewe kudu paham betul, gak main-main. Pada saat seperti itu ya toh, di panggung yang kira-kira nggak enak ya apa Pak? Waktu pada saat on air di panggung. Ya, sing nggak enak pernah saya ngalami di Jombang ya. Ya apa? Nah, jadi tahun sakmun itu tahun kan musik rock belum seperti sekarang, ya kan? Sekarang ada YouTube, ada radio, banyak radio ya kan. Saya waktu itu bawain lagunya di Purple di atas panggung, punya hajatan manten yang punya hajat ya kan. Jadi ketika kita bernyanyi itu penontonnya bingung kabeh iki lagu apa. Pada saat itu kan zamannya dangdutan. Bingung kabeh. Tapi akhirnya 5 tahun ke depan niku wah awak dhewe iki termasuk yang mempromosikan musik rock di Sidoarjo termasuk begitu. Termasuk Sidoarjo. Iya. Zaman sakmono kan gak ono rone dangdut. Rone dangdut lagi ngetren. Ya. Terus sukanya seperti apa? Sukanya yang pasti iso keliling Indonesia dibiayai oleh perusahaan rokok. Tahu disawati enggak karo penonton waktu lagu ini kayaknya? Enggak, alhamdulillah ya? Alhamdulillah enggak. Zaman sakmono sik bujang ya. Iya. Bujang jadi rambut gondrong. Oh, pasti gondrong. Rambut gondrong. Rambut saya segini. Oh iya. Ya, jadi sukanya itu kalau setiap kali di tiap kota mesti ketemu fansiku cewek-cewek ayu ya. Wah. Jos ya. Jos bukan jos mana ya? Get no ways. Terus pada saat ada ngadakan apa itu festival, melok nggak waktu itu? Ikut. Jadi saya waktu itu ikut log, terus juga ikut ada namanya promotor dari Jakarta, ya kan, gabungan sama Harpa Record itu ngadain Surya Rock Contest. Gudang garam ya? Ya, semua itu gudang garam. Kalau log kan jarum. Ya, ini yang gudang garam. Alhamdulillah grup saya ini juara 2. Oh gitu ya? Di mana waktu itu? Di Tambak Sari. Oh di Tambak Sari. Ya. Juara 2. The best drum itu Jan Head. Oh, juara satunya? Juara satunya itu dari Bali kalau nggak salah. Dari Bali? Iya. Oh, waktu itu lagu andalannya apa waktu juara 2? Waktu juara 2 kita punya ciptaan sendiri, yaitu kan bawain lagu orang, satunya lagi lagu sendiri, yaitu salah satunya Dead End itu Jalan Buntu. Jalan Buntu itu mau bisa tadi juara loro ya. Pernah rekaman nggak? Alhamdulillah pernah dengan Harpa Record dengan lagu hitsnya Big Panzer, Bursa Metal. Tak pikir arek nom seru Bursa Metal. Bursa Metal waktu itu. Bursa Metal. Ya lanjutannya Bursa Metal ya, Bu. Ya, intronya ku telusuri jalan yang ramai, semua orang melihatku. Tepuk tangan lu di situ ya. Iya. Itu berakhir pada saat tidak nyanyi. Kenapa diputuskan seperti apa? Sebetulnya berakhirnya itu tidak berakhir ya. Ya udah berakhir ya. Namanya jiwa musik itu tidak akan pernah berhenti, ya kan. Kalau di film itu ada namanya preman pensiun, ya kan.
kalau rocker itu sebetulnya tidak ada Nggak ada rocker pensiun. pensiunnya. Jiwa karena jiwa. Jiwa seni. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada event apa, baik acara apa, kalau ada bandnya itu pasti Ingin manggung. ingin nyanyi. Ingin Ya, nyanyi. ingin jam session seperti itu Jam session, ya. dimanapun. Jadi perjalanan itu tahun 93 ketika saya married, rumah tangga, dan musik rock berganti arahnya ke musik easy listening, ya kan? Pada 93 itu ya? Ya, ada lagu-lagu band sing gak ono melodinya itu kan ya. Iya. Nah, itu kan lagi tren-trennya, akhirnya job semakin sepi, ya kan? Lock pada saat itu sudah nggak ada kan? Iya, berkurang. Berkurang. Ya. Karena promosi Jarum rokok udah nggak boleh. Ya, Kalau nggak salah. ya. Akhirnya rock turun Ya. dan festival juga berkurang. Betul. Nah, karena yang dulu barometernya rock itu kan Surabaya. Surabaya. Setiap festival Tambak Sari. Ya, Awake dhewe ngalami sampai nyerobot itu. Sampai nyerobot festival rock Slabber waktu itu. Terus setelah 93 kegiatan apa yang Cita Kuning? Ya tetap di musik, tapi artinya biasanya ya menyewakan sound system, terus kolaborasi sama Raymond Musik, saudaranya Dempo Musik. Jadi ya tetap di musik, tapi bukan musik rocknya secara murni. Terus teman-teman yang lainnya juga sama, bubar semua waktu itu? Bubar. Semua Jadi bubar? Teman-teman bubar. Jadi di antaranya Mas Didit ke Jakarta sempat ikut tes pemain bassnya Gong 2000. Gong 2000. Akhirnya Mas Didit ikut ada band jadi manajer, tempat Gigi jadi road manager. Si Ivan itu ikut Bumerang. Ivan ikut Bumerang. Denny Ireng itu main di kafe-kafe sampai ke luar negeri sama Asia Line kalau itu semacam itu. Terus awakmu bro waktu itu terus musik gak ada, terus pada saat mau merintis ke dunia politik, pertimbangannya apa waktu itu? Saya berkecimpung di politik itu tidak terbesit sama sekali ya. Ya, jadi 87 itu kan memang jiwa nasionalis saya sekeluarga itu kan almarhum bapak saya juga seorang nasionalis, pengagum Bung Karno. Saya 87 sudah jadi saksi pemilu di PDI. PDI Segi Lima. Ya, PDI Segi Lima. Terus saya tahun waktu reformasi 99 ya kan tidak terbesit untuk turun full. Tapi pada saat ada acara, saya tidak perlu sebutkan namanya, salah satu anggota dewan dari PDI sambutan, lah kok gini tadi secara mutu ya. Dalam hati saya mulai berpikir, lah kalau seperti itu ya amit sewu saya insya Allah lebih bisa. Iya. Karena kan penyanyi rock itu suaranya kenceng. Suaranya kenceng dan untuk audiens berapapun mampu untuk mengatasi. Noto intonasinya iso. Ingat waktu Bu Mega hadir di Tambak Sari. Saya pembawa acara ya mampu kayak selamat siang Surabaya. Biasanya ada yang selamat siang. Ya. Selamat assalamualaikum. Ya. Ini kan kurang menggelegar. Kurang gemuruh untuk menimbulkan satu semangat patriotismenya itu kurang. Setelah tak delok-delok memang awakmu bro memang pembawa acara itu wah luar biasa. Kadang-kadang diselingi dengan ono nyanyian-nyanyian titik meskipun enggak lah itu orang justru semangat. Jadi orang itu bisa terbawa suatu suasana apabila memang suasananya itu mendukung. Ini yang tentunya memang bisa dilihat dari seluruh pembawa acara, seluruh orang-orang yang memang suaranya itu keras dan mempunyai satu intonasi membangkitkan semangat di auden baik itu yang besar maupun skala kecil ini luar biasa. Sadurunge break dulu. Lanjut mana bro, jagongan Surabaya sing nyantai tapi iki akan mengulas tuntas
Lah ngene TV gak iso takon sampai dawa ngono, paling setengah jam tok. Lah iki kan iso. Asal mulane jenenge teko Tri Didik Adiono ngene Didik Bledek ya apa ceritane, Bro? Ya, iya, Cak. Jadi jeneng Didik lah jeneng pasaran. Pasaran, Ya, jeneng Didik. Jawa. Iya, Didik Bambang Agus itu iso kan jeneng Jawa. pasaran. Pasaran. Ya kan wis jeneng umum wong Iya, Jawa. iya. Jadi karena pada saat bernyanyi itu ada beberapa nama Didik ya kan. Didelok mek kanca-kanca iku jenenge kok apa suarane kok gelegar Gelegar. Bledek. Makanya diceluk Didik Bledek iku mah. Sing jenengno sapa waktu itu? Sing Kancamu? jenengno almarhum kancaku. Oh. Dadi nek kumpul-kumpul gitar-gitaran suarane banter dhewe iki celuk Bledek kae ya. Sampai saiki akhirnya celukane Didik Bledek. Mangkane suarane banter. Coba dites ta. Tes karo nyanyi ya. Iya, coba sak piro suarane ngono lho rek. 30 menit kita di sini tanpa suara dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membeso. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Get noise. Mantap. Bener-bener kayak Bledek kan. Makanya di namain Didik Bledek gak salah. Suarane menggelegar. Apa meneh lak dadi MC waduh luar biasa. Wis ta lah. Gak percaya lah bener. Ya apa iso njaga suara stabil ini. Padahal mulai tahun piro? 80 sampai Iya. 2021. Ya apa carane kok sih stabil ya suarane? Pertama sebenarnya bernyanyi itu ada teknik dasar. Jadi saya waktu sebelum rekaman tahun 90 saya sempat dikursuskan ya. Jadi kursus bernyanyi di sekolah vokal itu pun bareng-bareng anak kecil-kecil, tapi saya nggak malu. Oh. Jadi ini pesan saya kepada anak-anak muda, musik itu tidak bisa instan. Iya, Harus kursus, harus belajar. Dan untuk bertahan seperti ini semua dari ada teknik. Ya, kadang-kadang berteriak sekedar berteriak tapi tidak tahu mana suara di perut, mana di tenggorokan, mana di diafragma. Ya, yang benar kan yang diafragma ya. Ya, antara tenggorokan dan perut. Ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi ada teknik belajar Ya, dan latihannya. dasar, ya, latihan itu. Nggak anggel suara bengok Nggak anggel bengok, ya. Lah bengok iso cemplang gak karuan. Iki gak penyanyi iki jenenge belajar nyanyi. Ya ta siji rek, penyanyi karo belajar nyanyi siji. Lah belajar ya gak apa-apa ngene kamar apa ngene jeding gak apa-apa. Ya, gitu. Ya. Bro, awakmu terus tadi bercerita
ada ketertarikan di dunia politik, itu yang paling menarik, kenapa kok sampai masuk di dunia politik? Yang pertama-tama ketika politik itu kalau kita hanya sekedar pengagum itu kan tidak bisa memberikan sebuah kebijakan. Yang memberikan bisa kebijakan itu adalah unsur legislatif maupun eksekutif ya kan, sampean sudah mengalami itu. Jadi pertama memang hak demi Allah tidak pernah terbesit untuk jadi anggota dewan untuk legislatif kompos, enggak. Tapi ya mau ya pada saat ono acara anggota dewannya ngekek sambutan kok gini ya, ini akhirnya kan saya berpikir kalau saya lebih bisa berbuat untuk masyarakat maka akan saya lakukan. Pemane sebagai muslim, pemane wis kaji saya kira diajarkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya. Waktu nyalek tahun biru waktu itu. Nyalek pertama dengan sistem nomor urut. Urut kacang 2004 ya. Ora mau aja. 2004 ya. Awak dhewe didekek nomor 11 ngisor dhewe gak opo. Belajar ya gak opo karena memang nomor urut gak jadi. Akhirnya ketika 2009 alhamdulillah dekek nomor 1 tapi aturannya duduk berubah suara terbanyak. Padahal terus terang ya suara terbanyak itu kan kudu oleh suara akeh. Nah, duweke kadang-kadang kudu akeh. Wah, tapi itu enggak jaminan. Enggak jaminan. Oleh Surabaya enggak jaminan. Ternyata alhamdulillah iso ngalahno incumbent ya kan karena banyak teman iku mau ono manfaat. Ketok tular. Kanca akeh gampang digawe akhire kancane nular nang ngono dan mempunyai kemampuan iku mau. Fane yo akeh. Fane akeh. Iki modal dasar ya ta. Modal dasar awal fane akeh, kancane akeh dan selalu berbuat tampil di depan juga menghibur orang. Ini yang tentunya sebagai modal pada saat itu ya. Iya, betul. Pada saat pertama kali nyalek tidak jadi, perasaannya apa? Enggak apa-apa ya. Oh gitu ya? Perasaan enggak apa-apa ya. Karena saya merasa nek wong ambek jeneng Tri Didi Adiono gak kenal. Tapi ambek Didi Bledek akeru ya kan. Makanya kan 2004 iku saya memperkenalkan Tri Didi Adiono iki lho sing sebenarnya Didi Bledek iku. Nah, akhirnya 2009 tambah semakin ro kanca-kanca wis milih Didi Bledek ae kanca dhewe. Aku tahu ndelok YouTube ya toh ngene arek SBR. Surabaya Rock Band. Dan cerita-cerita SRB Thomas. Surabaya Rock Band Thomas ya. Cerita-cerita ono kancane awake dhewe sing dadi anggota DPRD. Aku wis ngira, oh iki Didi Bledek. Akhirnya kan cerita, oh iya. Nah, dengan begitu kan sudah menyebar sebenarnya. Udah tahu sesama kalangan musik rock, pemain maupun penggemarnya tahu lah Didi Bledek iki sebenarnya oh iki lah jenenge Tri Didi iki lho arek iki. Terus setelah 2004 nyalon jadi ya? 2009. Oh 2009. Oh 2009 ya waktu itu ya. Itu kedua kalinya 2009 nyalon jadi. Suara terbanyak. Dengan terpilihnya sebagai anggota DPRD, tentunya kan juga sudah merubah dari apa yang dulu sebagai anak rocker, anak yang begitu di panggung, mereka bisa membawakan satu suasana. Penonton ini benar-benar terkesima, penonton benar-benar ikutan dalam irama lagu dan segala macamnya. Itu bedanya gimana kalau sudah menjadi anggota DPR? Sebenarnya hampir sama basicnya. Kalau penyanyi rock itu bagaimana kita bernyanyi, ya kan, agar orang senang melihat kita secara visual, mendengar suara kita itu seneng orang. Nah, ketika menjadi anggota dewan, ketika kita berpidato, berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana bahasa tubuh kita, ya kan? Vokal kita bagaimana, gestur kita, ya kan, orang supaya tertarik. Dan hampir sama. Harus meyakinkan. Ya, meyakinkan. Penyanyi pun juga gitu, harus meyakinkan. Di mana orang yang melihat itu ada ketertarikan. Lah nggak tertarik bisa disawatir ya. Pasti gitu. Begitu juga sebagai anggota DPR, kalau mereka tidak bisa meyakinkan dan tidak bisa mewujudkan apa yang kiranya menjadi aspirasi masyarakat, ya nggak dipilih mana. Iya, betul. Bedone kan ngono. Iya, bedane ngono, betul. Jadi kalau bernyanyi itu
ya kan disawati. Sawati. Nek anggota dewan Gak dipilih maneh. Gak dipilih maneh ya. Kakek bojo gak dipilih mana? Betul ya. Iya. Setelah 2009 ya. 9. Terpilih sampai 2019 19 ini terakhir. Pak. ya. Alhamdulillah 3 periode. Anggota 2009. Ya. Terus 2019 ikut lagi. 9, 14, 14. 13 kali. 3 kali. Jadi terus pemilihan lagi 2014. 14 ya, jadi lagi. Jadi lagi. Ya. Masih dengan nomor Suara terbanyak. Suara terbanyak. Nomor urut telu. Nomor urut telu. Ya. Padahal pertama siji. Ya, siji. Saiki mudun dari telu. Telu ya kan. Untungnya apa dari dikasih nomor 3? Untungnya Sebetulnya kalau menurut saya di kota besar nomor itu insya Allah tidak nggak ada pengaruh. pengaruh. Yang pengaruh adalah nama kita, Ya. ya kan itu. Jadi Telu ikut tri. ya. Iya, pas. Tri ya. Telu ikut tri. Ya. Jadi tinggal jabaran tuh. Ya. Gampang rek, jeneng Ya. putri. Ya. Ya telu aja Ya. kan ngono. Pada saat ketemu masyarakat, tentunya mungkin hal-hal yang disampaikan apa sih sebenarnya sebagai anggota DPR itu? Ya, kadang-kadang masyarakat kan nggak paham. Anggota dewan itu tugasnya apa, ya kan, ya kan. Di samping budgeting, ya kan, controlling, ya kan gitu kan. Jadi saya ke teman-teman juga menjelaskan, anggota dewan sak temen iku ngene-ngene rek, termasuk ketemu mbek awakmu iki. Ya kan, keluhane apa? Jadi kemarin tuh banyak teman-teman musisi diantaranya adalah kepengurusan surat menyurat. Iya. Yo. Terus bantuan gak oleh. Ya apa iki Mas Didik Bledek? Aku kok gak oleh. Wis kirim nang aku datane ya, kayak ngono-ngono iku ya. Kabeh njaluk supaya terrealisasi. Ya. Padahal kan juga gak iso seperti itu. Gak iso, duduk dewo. Anggota dewan bukan dewa. Iya. Lah dewa kabeh iso. Gak iso. Dadi ngidu ae iso dadi Ya. sembarang. Tentunya banyak sekali sebenarnya sekarang ini sudah 3 periode ya. Alhamdulillah telu. 3 periode. Apa gak punya keinginan naik atau ya apa ya apa? Ya, semua itu air mengalir aja. Kata Allah di arah nonandi monggo lah. Iya. Jadi memang Didik Bledek ini sahabat saya lama. Saya kalau di DPRD ini sudah 5 periode ya. 5 periode. Makanya begitu 4 periode saya naik di DPRD provinsi, di DPRD tingkat 2 kali ketua DPRD, sampai kalau kita sebenarnya malu ya kalau kita nggak naik gitu. Jadi saya kalau meminjam istilahnya Cak Lontong, ojo dadi politikus unyil rek. Tahu politikus itu? Iya. Politikus unyil itu semenjak saya SD sampai saya itu SMA itu gak munggah-munggah. Delok unyil lak kelas SD terus. Gak tahu munggah oleh SMP, SMA ya ta. Nah, teman-teman juga begitu yang di DPRD Surabaya. Ojo dadi politikus unyil. Lah, politikus unyil itu orang yang ingin mempertahankan yaitu status quo, itu politikus unyil. Dengan begitu saya kira seperti apa yang tadi dikatakan Didik Bledek bahwa semua itu mengalir, kita juga seperti itu. Tentunya dengan sekarang ini saya ingin tahu sih. Jadi masuknya itu 2009. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini ya, itu anggota DPR kok kurang kayak zaman tahun-tahun sakmono ya, kita itu kurang kepingin lagi orang sing wah vokal lho ya, mengkritisi lho rek. Bedanya kan kelihatan ya bedanya. Ya. Ya. Terus Ya. Jadi gini ya, ini termasuk saya melihat sampean. Awal 2009 saya jadi anggota komisi A. Sampean ketua komisinya saya ingat sekali. Ya kan. Kelebihan sampean ini saya jujur ya. Iku ditelepon sapa diangkat. Iya. Nah, ya kan. Terus nek mimpin rapat itu poin. cak Poin ya. Itu saya melihat beberapa pimpinan tuh kadang gak poin. Ya. Padahal iku muter ae. Katina Pasar Turi sik mlaku sik nang Wonokromo gak tutup. Gak langsung jurusane Ya. Pasar Turi ya Sudarso kan. Ya, itu. Ya, tentunya nanti sebelum banyak kita kupas masalah ke anggota DPR ini. Break sih, Rek. Get no ways. Bro,
dengan sudah 3 periode ini, tentunya kantornya pancet. Sing mburi tok berubah waktu zamanku. Terus hal-hal yang kiranya terjadi di masyarakat setelah menjadi anggota dewan, apa sih sebenarnya keluh kesah masyarakat dan keluh kesahnya anggota dewan itu? Ya, kalau masyarakat keluh kesahnya adalah beberapa kalau tidak terrealisasi itu memang berkeluh kesah. Tapi alhamdulillah sekarang ini di tengah pandemi ya kan, bantuan turun ya kan, action pemerintah kota, kemudian sampean wakil wali kota mudun terus ini bagus ya kan. Cuman keluh kesane awak dhewe ya. Anggota dewan ini pandemi wingi mudun langsung tidak bisa bertatap muka. Nggak bisa. Ya. Karena dengan jarak daring. Ya, daring. Pertemuan pun paling wong siji loro to ya. Ngumpulno wong gak iso. Gak boleh. Gak boleh. Tapi insya Allah iki mulai level 1. Meskipun misalkan pertemuan gedungnya 100 dibatasi wong 50 gitu kan. Alhamdulillah iki wis mulai seneng ya. Jadi memang pertemuan tatap muka itu sama dengan pada saat awakmu nyanyi. Ya. Nyanyi kalau penontonnya ya malas. Suaranya sok beleyar karuan. Gak semangat. Gak semangat karena sing kepuk tangan kan. Kepuk tangan. Sama dengan juga seperti itu. Anggota dewan pada saat turun ke lapangan, apabila itu banyak yang nemui dan yang ditemui pun itu antusias, mereka bertanya dan mendengarkan apa yang menjadi program-program teman-teman DPRD, itu lebih semangat. Sing teko wong 100 karo teko wong 10 itu sangat beda sekali. Makanya untuk anggota DPR yang lainnya, lak ditemoni tamune ojo mlayu rek. Ojo ndelik, ojo ngilang, temoni ae. Temoni apa karepe. Semua orang itu mempunyai suatu maksud dan kebutuhan yang kiranya semua itu juga harus kita apresiasi karena sebagai wakili rakyat, awak harus wakil bose ku rakyat ya. Kita nono iku. Terus setelah sekarang ini, setelah pandemi, kemarin kan sudah reses ya. Sudah mulai boleh untuk bertemu dengan warga yang agak banyak. Gimana ceritanya warga? Ya, warga ya banyak senang dengan pemerintah kota sekarang ini. Artinya respon-respon itu persoalan alhamdulillah senang. Meskipun ada beberapa yang belum tercover ya. Yeah. Termasuk saya, begitu sebelum level 1 ruangan saya sampai bisa cek ya, sing bangun nduk mburi ya, gedung baru itu. Gak tahu sepi ya. Banyak tamu ya? Banyak tamu sampai cek wis nang ngono. Apa meneh kok biasanya jam 12 makan siang. Iku pasti tak siapno sego bungkusan. Butuh 15 biji, 20 biji wis gantian seperti itu. Karena bagi saya dengan warga itu datang, tamu itu akhirnya kan saya semakin tahu. Interaksinya semakin jelas. Persoalan apapun itu swono ae lah. Itu memberikan saya masukan dan insya Allah apa yang sampean lakukan ya saya ingat sekali nek ditelepon itu diangkat itu. Lah apa wedi mek proposal ya. Lah iyalah. Selama jelas ya. Selama itu bisa kita bantu ya kita bantu. Kita bantu. Lah gak iso bantu ya ngomong. Wong lega. Ya. Ojo ndelik, ojo mlayu ya toh. Lah itu ya orang enggak suka. Ya. Sama di sini juga seperti itu. Saya jadikan tempat aspirasi. Orang-orang di depan tadi juga ada boneka Squid Game, orang foto-foto. Enggak apa-apa, wong iki omahe rakyat. Rumah ini rumah aspirasi, makanya saya selalu menginspirasi di mana apa yang dulu pernah saya lakukan, kenapa tidak sekarang juga kita lakukan. Apalagi kita juga punya channel YouTube, media sosial dan lainnya. Meskipun kita itu zamane awake dhewe, 40 munggah iku wis usia kolonial. Kalau gini-gini jane usia milenial dan milenial. Tapi kita kan nggak boleh ketinggalan. Meskipun kita tidak di depan, paling tidak dengan digitalisasi seperti ini kita bisa mengikuti, kita bisa menyampaikan program pemerintah apa yang sesuai dengan janji-janji kampanye kita. Makanya saya dengan Pak Erik ini selalu kompak. Jadi jangan dikira bahwa apa yang belum dikerjakan Pak Erik itu saya kerjakan. Apa yang belum disentuh sama Pak Erik, Pak Erik telah membangun suatu kota ini nantinya supaya benar-benar bisa mencapai hal yang baik.
Itu yang tentunya perlu kita sampaikan kepada warga Kota Surabaya. Janji-janji kampanye kita sudah hampir semuanya akan kita penuhi. Jadi kayak kita berkunjung, berobat ke rumah sakit cuma menggunakan KTP, rumah sakit kelas 3. Kita juga akan memberikan beasiswa khususnya SMK dan SMA warga MBR Kota Surabaya. Dan kita juga memenuhi hal-hal yang kemarin sudah terrealisasi. Banyak sekali lah hal semacam itu. Terus awakmu ini kan pemerintah kota dengan DPR. Ya. Ewo pakai ewo enggak untuk mengkritisi pemerintah kota meskipun kita dalam satu gerbong Nah, sebagai anggota dewan. Nah, aku tidak ewo pakai ewo. Ya. Selama artinya bukan menyerang ya. Ya. Artinya masukan itu kan, kritik itu membangun. Bagus. Ya, kritik membangun. Makanya saya telepon sampean, Cak, iki gini ya, Iya. gitu. Demikian nantinya nanggone Pak Erik, cuman aku kan gak duwe nomor HP ini Pak Erik. Iya. Ya, ini Buta kai. jadi Ya. gitu. Jadi saya terbuka saja daripada kita menyerang yang tidak jelas, tapi ini kritik membangun, memberikan masukan ya. Karena kan sudut pandang persoalan itu kan beda. Menurut sampean, oh iki penanganan ini. Menurut saya sebagai anggota dewan, oh iki penanganan Iya. ini, Cak. Nah, saling berkolaborasi ya. Justru Mitra. kita itu seneng Ya. kalau ada suatu kritik ya. Karena PDW memang biasa mengkritik Iya. ya, jadi nggak alergi untuk dikritik, Iya. nggak alergi diberi masukan, dan semua itu kan sudah menjadi kebiasaan kita selama 20 tahun. Tentunya teman-teman DPR di Kota Surabaya nggak usah sungkan-sungkan mengkritik kita. Berilah suatu masukan kepada kita dan Pak Erik. Tentunya semua itu akan membawa satu makna manfaat. Jadi kita tidak alergi untuk dikritik, kita tidak alergi untuk diberi satu masukan yang baik. Itu cukup senang sekali seperti saya dulu lakukan meskipun pemerintahannya itu saya juga lugas dalam memberikan satu masukan dan memberikan satu kritik. Itu tugasnya anggota DPRD. Bro, Ya. saiki awakmu di komisi apa? A ya? A, pemerintahan. Sudah berapa kali ya di komisi A? Berapa periode? 2 periode ini ya? 2 periode. 2 periode. Awal komisi A, Heeh. kedua komisi B, terus komisi A. Sekarang komisi A. Kenapa kok suka di komisi A? Karena komisi A itu pemerintahan dan hukum kan mengkritisi pemerintah, Iya. ya kan. Jadi artinya ujung tombak pemerintahan itu sudah di kelurahan. Pemerintah Kota Surabaya itu ujung tombaknya di kelurahan. Ya, dengan saya di komisi A otomatis kan bisa tahu. Misalkan warga itu ada persoalan dengan kelurahan-kelurahan, saya bisa memberikan masukan-masukan. Oh, gitu ya. Ya. Tak pikir kayak unyil gak ya? Enggak, oh. Malah di komisi pembangunan apa saya kurang begitu concern, Iya, concern iya, di iya. pemerintahan. Ya tentunya mungkin sebagai penyanyi legend, mantan penyanyi rock, pesan-pesan kanggo arek-arek yang rocker sekarang, Ya. karena sudah tidak ada festival, apa sih kira-kira pesannya? Ya, pesan saya yang pertama adalah jangan pengen besar dengan instan. Ya, Saya melihatnya yang anak-anak sekarang ini kepingin gede, jenenge ngetop tapi instan. iya, iya, iya. Tapi skillnya ndak ada. Karena sudah dinindak-bobokkan dengan Google. Cari lirik gampang, YouTube cari lagu di Spotify gampang semua. Tapi sebenarnya dengan kemudahan itu semakin terpacu. Kalau dulu pemain gitar misalkan, belajar gitar sing angel itu kan harus mendatangkan guru. Iya. Kalau sekarang kan enggak, buka YouTube insya Allah kan Bisa. sudah dijelaskan secara detail. Artinya itu, jadi pesannya jangan instan. Ya. Jangan terus gaya lagu meskipun tidak ada melodinya. Kan ada sekarang kan lagu bait apa refrain tapi gak ada melodinya, tapi betul-betul orang ini skillnya bagus gitu. Terus pesannya kanggo arek-arek sing wingi mungkin nyalon anggota DPR gak dadi-dadi tak ya apa. Pesannya apa kanggo arek-arek seperti itu? Ya, pesan saya kalau anggota dewan itu bukan hal yang artinya bisa dikalkulasi untuk jadi anggota dewan. Bisa instan juga, nggak boleh bisa instan juga. Nggak Harus boleh belajar. bisa, iya harus belajar. Jadi meskipun uangnya banyak, apakah bisa jadi anggota dewan? Belum Belum tentu. tentu. Semua karena Allah. Iya. Dan semua harus belajar dari awal. Jadi artinya nggak instan ya
Tapi awalnya itu sudah harus turun ke lapangan, turun seperti itu. Harus mendalami betul. Mendalami betul, ya. Lah enggak kok golek yo instan. Instan, Lah betul. modale instan Golek golek instan. instan. Nah. Iki iso dadi masalah. Iki rungokno rek. Iku pesene mantan penyanyi rocker dan sekarang juga pesenane sebagai Anda yang kiranya nanti ingin menjadi seorang politikus, semua kedua-duanya nggak boleh instan. Harus mau, ada kemauan, ada belajar, dan tentunya nanti kalau sudah seperti itu boleh mencoba. Kalau sudah mencoba, keinginan mimpi itu insya Allah akan bisa terkabul. Ngono rek ya, ngono jagongan Surabaya, jagongan cacake arek Surabaya. Ketemu maneh ngene liya agenda. Ayo rek jagongan karo Caci. Ojo lali rek. Tuku produk UMKM Surabaya. Iki kerupuk uli Pak Dayat, ya. Kayak sarapan isu enak, kayak pecel enak, 3 yo enak. Ojo lali, pesenan terpermisori ya.